Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjutkan sejenak. Kita telah sampaikan di awal tadi bahwasannya hijrah itu harus ada dua perkara yang wajib kita punya. Nomor satu, harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Karena tidak dinamakan hijrah kalau tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan. Dan yang kedua, wajib ada pencapaian. Maka tidak boleh orang hijrah itu stagnan. Ya sudah, yang penting pakaian saya seperti ini, jilbab saya sudah syar'i, ini celana saya mungkin sudah tidak isbal, jenggot saya harus ada apa? Pencapaian, karena yang kita ceritakan hijrah tak mengenal usia. Artinya, berapapun usia Anda, terus harus ada pencapaian meningkat. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau kita ceritakan tadi, kalau pertama dari teman yang tidak baik, berteman menuju teman yang baik. Tidak berhenti di situ, harus bertambah lagi. Dari teman yang rajin membaca Al-Quran. Setelah ketemu teman rajin membaca Al-Quran, tidak berhenti, pindah lagi. Cari tempat yang menjadikan Anda semangat untuk menghafalkan Al-Quran, dan itulah namanya hijrah. Nah, maka hadirin sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hijrah ini kita tutup tadi apa? Sulukun imani. Ini adalah perangai orang yang beriman. Dan yang tidak boleh hilang dari makna hijrah itu sulukun imani jihadi. Harus ada perjuangan. Karena tidak ada orang hijrah itu santai. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya hijrah, Masya Allah hidup semakin baik. Ya mungkin secara ukhrawi iya. Tapi boleh jadi secara duniawi oleh Allah diberikan ujian. Untuk apa? Allah ingin melihat kejujuran, ikhlas, niat hijrah kita karena Allah atau karena yang lain. Karena mohon maaf, banyak di antara teman-teman ini yang kemudian salah paham ya. Ana sampein aja ya. Tapi kalau ada kurang baiknya antum sanggah aja. Banyak di antara teman-teman artis yang kemudian hegemoni hijrahnya luar biasa. Lagi tren besar-besaran. Banyak yang kita lihat kesan kehidupannya. Ini orang kelihatan tidak mungkin tobat. Secara kasat mata kita lihat seperti itu. Ternyata subhanallah kita dikejutkan apa? Ikut pengajian. Kemudian semakin istiqomah, semakin baik. Nah, lalu ada teman-teman yang kemudian dengan kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimatnya apa? Yo mesti hijrah, wis ora payu. Ada kalimat seperti itu. Yo jelas saja mereka hijrah. Karena pendatang-pendatang baru sudah mulai banyak, masanya mereka sudah turun. Nah, di sini yang bisa membuktikan dan bisa melihat kebenaran ikhlas hijrahnya bukan kita. Akan tetapi antara orang yang berhijrah langsung di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu sesekali Allah beri ujian, sesekali Allah beri hambatan. Dan kita lihat beliau di media sosial, ya Masya Allah ya, dibilang ngapain komentarin Wisnu? Wisnu bukan Ustadz, biarin aja. Dari dulu Wisnu itu haroki. Ya, seperti itu ya. Jadi ya biasa, memang itulah ujian-ujian orang yang berhijrah. Karena selain iman, hijrah itu jihadi. Ada yang namanya perjuangan. Kemudian saya akan singkat saja, karena kita tentu akan lebih banyak mendengarkan dari beliau, sharing bagaimana awal hijrahnya, bagaimana kemudian perjuangannya, bagaimana kemudian keadaan saat ininya, itu semua perlu kita tanya. Maka kita singkat saja. Yang pertama, al-hijrah taubah. Hijrah itu tobat. Hijrah itu apa? Tobat. Banyak teman-teman hijrah, tapi lupa tobatnya. Banyak teman-teman pindah komunitas, tapi lupa tobatnya. Banyak teman-teman pindah dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, tapi dia lupa tobat dari tempat yang tidak baik. Padahal di situ sama Allah ditunggu itu bukan perpindahannya saja, akan tetapi yang Allah tunggu ucapan kita ini tobat sampai mentok kita ngomong ya Allah, selesai sudah. Artinya apa? Ke kanan kita tidak punya teman, ke kiri tidak ada yang bantuin, kita ke depan tidak ketemu orang yang kita kenal, kita ke belakang tidak ada yang hiraukan kita. Baru terakhir di kalimat terakhir itu Allah paksa kita untuk tobat, dan terkadang orang itu tobatnya sama Allah dipaksa. Sampai terakhir dia mengucapkan ya Allah, sudah selesai ya Rabb. Selesai hidup saya sudah, maka saya mau kembali kepadamu. Maka jangan lupa nomor satu hijrah itu apa? Tobat. Dan kalau antum tidak bertobat, tidak ada hijrah buat antum. Karena dosa yang sebelumnya kemana? Dan boleh jadi dosa kecil hilang dengan amal salih, tapi dosa besarnya bagaimana? Tapi kemudian dosa-dosa yang mendatangkan laknat dari Allahnya seperti apa? Dosa-dosa yang kemudian mengundang murka dari Allah bagaimana? Nah, itu kemudian makna yang pertama, al-hijratu taubah. Hijrah itu diawali dengan tobat. Maka Rasulullah SAW bersabda,
la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya tobat. Dan tobat itu tidak terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Artinya, Rasulullah menggabungkan antara kalimat hijrah dan kalimat tobat. Di sini ada isyarat. Rasulullah mengajarkan, ayo, kita yang sudah merasa diri bertaubat, kita yang tadi saya datang, tidak ada buah masuk ke sini. Antum datang langsung buahnya dikeluarin. Masya Allah. Ibu-ibu ya, pengajian Kemis pertama saya minta izin, tidak mau ngisi lagi sudah. Didiskriminasi saya. Oh iya. Kemudian tobat. Kemudian Pak Anto, Kamis kelima saya tidak mau ngisi di sini lagi. Coba, dari tadi saya ngisi sampai keringet-keringet seperti ini, buah tidak keluar. Begitu akhuna Tengku Wisnu datang, langsung buah keluar. Jangan-jangan sebentar lagi sate datang juga ini. Sate, gulai, kambing gulai, ini isyarat. Paham ya? Iya, kode. Orang Arab itu bilang, al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas, cukup dengan isyarat dia faham. Artinya maksudnya kalau pulang nanti, ya itu menu makanannya itu. Sudah. Maka yang pertama Rasulullah mengatakan hijrah itu tobat. Artinya bagaimana? Tidak ada orang berhijrah kalau tidak diawali dia bertobat. Dan tobat itu Rasul katakan apa? An-nadamu taubah. Penyesalan itu merupakan bentuk pertaubatan. Sehingga begini, mana mungkin antum akan berhijrah kalau tidak sebelumnya antum menyesal. Aduh, saya sebelumnya salah tempat. Saya sebelumnya buang-buang waktu. Saya sebelumnya tidak dekat kepada Allah padahal waktu saya sempit di dunia ini. Kalau tidak ada penyesalan seperti itu, tidak ada taubat. Kalau dia tidak punya penyesalan, dia tidak akan tergerak untuk meninggalkan tempat yang lama menuju tempat yang baru. Tidak akan tergerak. Maka nomor satu, hijrah itu taubat. Yang kedua, al-hijratu ma'iyah. Hijrah itu kebersamaan. Karena tidak akan kuat orang hijrah sendirian. Coba lihat. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka berhijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, tidak sendiri. Mereka berkelompok. Kemudian lagi, sahabat Nabi ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka berkelompok. Bahkan Rasulullah saja, itu ketika berhijrah, Rasulullah oleh Allah diperintahkan cari teman. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa temannya? Manusia terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nah kemudian, mana tim UTSF? Kok tidak di kode-kode saya? Sampai saya buka WA, tidak keluar kodenya. Oh Masya Allah, sudah di kode. Jadi begini, orang itu hijrah, kalau tidak ada perkorbanan dan tidak ada perjuangan itu sepertinya hijrahnya kurang afdol ya. Nah ini malam, kita ada dari teman-teman Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang, itu punya program pengadaan komputer untuk adik-adik kita di pelosok desa sana. Supaya mereka bisa latihan, oh kalau ujian pakai komputer caranya seperti ini. Oh komputer itu fungsinya untuk ini. Nah maka YDSF mengadakan program pengadaan. Program apa? Pengadaan komputer untuk kemudian dihibahkan, dihadiahkan kepada saudara-saudara kita yang hidup di pelosok Malang Raya ini, di pelosok Malang Raya. Maka kita mengetuk hati saudara sekalian untuk kemudian ya keluarkanlah sedikit dari harta kita. Sedikitnya itu ya 2 juta, 3 juta, itu sedikit kan? Itu keluarin sedikit, kita sedekahkan. Tujuannya apa? Agar uang yang kita punya itu bahagianya sampai ke pelosok desa. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang tersenyum dengan rezeki itu bukan cuma kita, tapi saudara kita di pelosok desa. Agar Allah tahu, oh ternyata, kalau saya titipkan rezeki kepadamu, rezeki ini sampai lo kepada saudara yang lain, rezeki ini sampai lo kepada hamba-hambaku yang lain, kata Allah. Maka karena Allah tahu rezeki kita menyalur sampai kepada mereka, maka sama Allah ditambahin. Nih, saya tambahin. Tapi salurin lagi ya. Ditambahin lagi sama Allah. Karena apa? Allah tahu ketika Anda yang diberi, uang itu tidak akan sia-sia. Allah tahu ketika uang itu diberikan kepada Anda, Allah tahu bahwa uang ini akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kotaknya silakan diputar. Nanti silakan dikode saya ya. Kalau hasilnya tidak maksimal, kita cubit lagi ya. Kalau masih tidak maksimal, cubit lagi. Terus begitu. Nah, lanjut. Sudah jalan kotaknya?
Sudah jalan? Silakan. Kotaknya dijalankan para akhwat, al-muslimat, al-jamilat. Ngerti al-jamilat? Apa artinya? Nah, maka yang kedua, kita lanjutkan kembali hadirin. Yang pertama, tobat itu, hijrah itu, tobat. Yang kedua, al-hijratu ma'iyah. Hijrah itu bersama. Hijrah itu apa? Memunculkan kebersamaan. Kita perlu teman yang kemudian teman itu ketika kita lemah, dia yang dorong kita. Ayo, bismillah, akhi. Ayo jalan, akhi. Ayo kuat lagi. Ayo bersama saya. Ayo saya bantu kamu. Hijrah itu perlu yang semacam itu. Maka para sahabat hijrahnya bersama. Rasulullah pun ketika berhijrah, Rasulullah mencari teman. Dan temannya adalah teman yang paling baik di antara para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nah, maka berhijrah itu tidak bisa antum sendirian. Artinya apa? Karena hijrah itu tobat, hijrah itu pindah, antum pindah ke komunitas kebersamaan yang akan mendorong antum untuk taat kepada Allah. Jadi begini, ingat kisah 99 orang yang dibunuh satu orang pembunuh 99 datang sama ahli ibadah, bisa tobat tidak? Tidak bisa, keterlaluan. Dosa kamu terlalu banyak sudah. Maka yang 99 ini dia genapkan menjadi 100 tas. Dia bilang apa? 99 saya bunuh. Masa satu saya tidak berani bunuh? Tambahin. Pas 100. Datang lagi ke ahli ilmu. Dia tanya, boleh tidak saya tobat? Apa dosa kamu? Qataltu mi'ata nafs. Saya barusan membunuh 100 orang. Genap 100 orang. Ahli ilmu bilang apa? Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan tobat. Lihat ini. Maka kalau kumpul itu, jangan tertipu dengan orang yang nampak ibadahnya baik. Tapi kumpul dengan orang yang betul-betul antum tahu ilmunya benar. Karena apa? Kalau ibadahnya baik, belum tentu ilmunya benar. Tapi orang kalau ilmunya benar, insya Allah akan mengantarkan dia untuk memiliki ibadah yang baik. Dan dia punya ilmu. Kemudian, sama ahli ilmu dibilang apa? Bisa tobat. Syaratnya apa? Kamu pindah ke kampung sebelah, yang di kampung itu isinya orang-orang baik, yang akan menolong kamu untuk senantiasa taat kepada Allah. Sudah dia pergi, singkat cerita di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya dua malaikat berebut, malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya Allah katakan apa? Untuk negeri yang sebelah sana, Allah katakan taqarrabi, mendekat. Untuk negeri yang sebelah sana, Allah katakan taba'adi, menjauhlah kamu. Ketika sama malaikat diukur, ternyata bagaimana? Lebih dekat 1 jengkal ke negeri yang akan dia tuju. Akhirnya dia oleh malaikat rahmat diambil untuk dimasukkan ke dalam surga. Satu yang kita ambil, apa itu? Hanya untuk membela orang yang bertobat, Allah rubah hukum alam. Bayangin, sampai bumi yang sebelah sana, Allah katakan ditarik, ditarik sama Allah. Dan bumi yang dia tinggalkan, Allah katakan taba'adi, menjauhlah kamu, hanya untuk membela satu orang yang mau hijrah. Yang kedua yang kita ambil apa? Hijrah itu perlu komunitas. Kita perlu teman. Kita perlu teman, perlu komunitas, perlu jamaah. Dan hijrah pun perlu musyawarah. Maka sabar ya. Dia bilang dakwah itu tidak usah dimusyawarahkan ya. Sudah bas Allah karim ya ini. Biarin saja. Karena apa? Hijrah itu kita perlu teman. Nah, maka di sini Rasulullah ajak Abu Bakar. Dibilang apa? Sampai di tengah-tengahnya gua, Abu Bakar merasa khawatir. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy sampai di gua Thur, dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau ra'au ala aqdamihim la ra'auna. Kalau saja mereka nunduk sedikit kepalanya, maka mereka akan melihat kita dan binasa kita. Selesai urusan. Apa kata Rasulullah? La ya Abu Bakar, tidak. Kata Rasulullah. Kenapa? Ma dhannuka? Apa yang kamu fikirkan wahai Abu Bakar? Bithnain, dengan 2 orang. Allahu thalithuhuma. Allah menjadi yang ketiga di antara mereka. Abu Bakar mengatakan, idzan lan yukhayyibanallahu abada. Allah tidak akan mengecewakan kita. Dan betul. Karena apa? Karena mereka berdua. Mereka kuat. Mereka berkomunikasi. Mereka saling menguatkan. Karena inilah makna hijrah. Maka yang kedua ingat. Hijrah itu apa? Ma'iyah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah
Dan mereka yang bersama Muhammad. Siapa mereka ini? Ada di antara kaum muhajirin dan kaum Ansar. Artinya apa? Allah katakan walladzina ma'ahu, bersama. Maka orang hijrah itu bersama. Apa cirinya mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, sama orang kafir, sama kekufuran, dengan nilai-nilai kekufuran mereka keras. Tidak ada toleransi. Tapi sama orangnya toleransi. Sama sikapnya, sama kekufurannya, sama kerusakan yang dia bikin, kita tidak mau toleransi. Tapi dengan sesamanya, ruhama'u bainahum, mereka saling mengingatkan, mereka saling menasehati, mereka saling menguatkan, mereka saling menutupi, mereka saling menambal, mereka saling mengasihi. Itu orang-orang yang berhijrah. Maka kalau kemudian hijrah menjadi keras kepada orang-orang yang beriman dan menjadi lunak kepada kekufuran, ini satu hijrahnya hilang. Apa itu? Ma'iyah, kebersamaannya hilang. Seharusnya kalau kita hijrah sama orang beriman semakin dekat. Sama orang-orang yang baru hijrah masih tertatih-tatih jalannya. Antum tidak tahu seberapa berat dia tinggalkan dunia dia sebelumnya. Maka bagaimana? Ditarik. Ayo akhi. Antum sama ana, antum bantu ana. Ana bantu antum. Ana jalan sama antum. Ana dorong antum. Ana tutupi kekurangan antum. Ini ma'iyah, kebersamaan yang tidak boleh dihilangkan dari makna hijrah. Kemudian yang ketiga, al-hijratu jama'ah. Hijrah itu membentuk apa? Jamaah. Kita berjamaah, ayo kita kumpul. Ayo kita bikin komunitas. Tujuannya apa? Kita saling menguatkan. Kita berbagi tugas. Antum kok jadi tegang gitu? Terkesima apa tegang? Meleleh. Kenapa? Apanya? Alhamdulillah. Basa-basi apa jujur? Bagus, ya gitu jujur. Sudah basa-basi, ditambahi bohong lagi, double dosanya. Maka jujur saja ya. Manis bibir. Anak mumpung belum marah ya, nanti kalau sudah marah. Yang ketiga hijrah itu apa? Jamaah. Lihat sekarang ayatnya. Kita lihat ayatnya ya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa allafa baina qulubihim. Allah mengeratkan hati mereka. Allah menyatukan hati kaum muhajirin dan kaum Ansar. Wa allafa baina qulubihim. Allah pertemukan mereka. Allah pertautkan hatinya. Allah menjadikan hati mereka saling mengasihi. Allah menjadikan hati mereka saling bersatu. Maka ingat, kalau hijrah, kemudian meninggalkan jamaah, ini aneh juga. Tuh, lawang hijrah itu jamaah. Kenapa justru setelah berhijrah semakin meninggalkan jamaah? Nah, maka Allah katakan wa allafa baina qulubihim. Lalu Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Sekiranya kalian, kata Allah, kamu wahai Muhammad, kamu keluarkan semua kekuatanmu, kamu keluarkan semua harta milikmu, kamu keluarkan semua yang kamu miliki untuk menyatukan hati mereka, apa Allah katakan? Ma'allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena yang mengikat hati kita ini siapa? Allah. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi hijrah yang kita miliki itu menjadikan kita bisa bersatu seperti ini, menjadikan kita bisa berjamaah seperti ini. Lalu Allah katakan, walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi yang mengeratkan mereka, yang menyatukan mereka, yang mengumpulkan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya singkat-singkat. Yang keempat, satu lagi. Al-hijrah niyah. Hijrah itu niat. Maka hati-hati. Jangan salah niat. Jangan salah niat. Jangan salah niat. Ingat, jangan salah niat. Eman. Sayang hijrah kita. Kalau ternyata dari hijrah itu yang kita cari bukanlah ridho dari Allah. Ternyata dari hijrah itu yang kita cari duniawi. Dari hijrah itu yang kita cari ternyata seorang istri. Jadi, ini mulai mengganggu. Jazakallah khair. Enakan ini Pak Anto. Kenapa yang enak dia yang pegang? Wah, diskriminasi yang kedua Ahmad Yani ya. Saya ingat-ingat, tidak akan saya lupa ini ya. Nanti bilang sama ibu-ibu, Kemis pertama Ustadz Rifki izin ya. Ustadz Rifki izin. Kemis kelima bulan nanti Ustadz Rifki izin.
Nah, maka bagaimana? Hijrah itu niat. Lihat sekarang. Jangankan di sekitar kita. Di zaman Rasulullah saja, keluarnya hadis tentang niat, itu asbabul wurudnya apa? Hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niyat. Itu asbabul wurudnya apa? Ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh para sahabat, panggilannya apa? Muhajir Ummi Qais. Ini orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais. Kenapa Ummu Qais? Siapa Ummu Qais? Laki-laki ini sudah melamar Ummu Qais. Lamarannya diterima. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Ummu Qais ikut orang tuanya hijrah. Sementara laki-laki yang meminang Ummu Qais ini tidak ada niat untuk hijrah. Tidak ada. Dia tidak kepingin. Tapi dia pikir, kalau saya tidak membersamai Ummu Qais, kalau saya tidak pindah ke kota Madinah, kalau saya tidak pergi bersama Ummu Qais, maka saya tidak akan nikah dengan Ummu Qais. Akhirnya lihat ini di zaman sahabat loh ini. Akhirnya dia berhijrah, dia pergi ke kota Madinah, tapi yang dia cari bukan Allah dan Rasulnya. Maka Rasul katakan apa? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Untuk seorang wanita yang dia nikahi, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Maka yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena apa? Allah tidak akan zalim. Ingat itu. Allah tidak akan zalim. Antum hijrah, niatnya dunia. Allah tidak akan zalim. Allah kasih dunia sama antum. Tapi ingat nanti di yaumil qiyamah kita tidak punya bagian lagi. Itu yang ketiga. Maka ingat, hijrah itu adalah urusan niat. Dan yang terakhir, hijrah itu yakin. Hijrah itu apa? Yakin. Jadi begini, tidak ada orang hijrah itu, hijrah tidak ya? Saya pindah tidak ya? Saya ngaji tidak ya? Saya tobat tidak ya? Saya tinggalkan tidak ya? Kalau sudah tidak yakin, tidak akan maju. Sementara keyakinan hijrah itu adalah keyakinan bahwa setelah ini Allah akan ridho sama saya. Setelah ini agama saya lebih baik. Cuma sayangnya hadirin, yang bikin manusia tidak yakin itu materi. Saya hijrah. Saya pakai jilbab. Saya tinggalkan dunia saya yang sebelumnya. Yang jadi pikiran apa? Bukan kemudian ridhonya Allah saya dapatkan. Bukan kemudian semakin dekat saya dengan ketaatan kepada Allah. Bukan semakin dekat saya dengan ridhonya Allah, dengan syurganya Allah. Bukan. Tapi apa? Kalau saya hijrah, nanti rezeki saya gimana? Terutama teman-teman, dan mohon maaf ya, karena kan lagi gencar sekali. Makanya sudah sekalian dintek nomenisan wis ya. Apa itu? Teman-teman yang sekarang lagi gencar dakwah mengenai riba. Oh itu kan Masya Allah ya, masif sekali ya. Terus gitu. Terus itu. Seakan-akan orang itu tidak dikasih napas sudah. Pokok harus keluar, harus keluar. Padahal semua perlu proses. Antum perlu jelaskan dulu. Antum perlu bangun keyakinannya dia. Antum perlu tangkap nanti kalau dia pergi, terus dia nanti kerja apa. Tidak bisa kita menyuruh orang keluar tanpa kita beri solusi. Tidak boleh. Zalim itu. Tidak boleh ya. Maka bagaimana? Hijrah itu urusan yakin. Maka keyakinannya apa? Bukan dunia. Ingat, jangan salah. Keyakinan ketika hijrah itu bukan dunia. Tapi keyakinan bahwa saya semakin dekat dengan ridhonya Allah. Keyakinan bahwa Allah akan pertemukan saya dengan orang yang baik. Keyakinan bahwa Allah akan mendekatkan saya dengan husnul khatimah. Keyakinan bahwa Allah akan mendekatkan saya dengan sesuatu yang semakin menjadikan rumah tangga saya barokah. Itu ingatnya. Jadi ketika keyakinan itu hilang, hanya karena kemasukan duniawi, itu rugi. Rugi. Karena apa? Lihat. Orang yang hijrah. Saya sering ceritakan setiap pengajian. Dengan tema-tema semacam ini. Seorang laki-laki yang kemudian namanya itu oleh Rasulullah diberi julukan karena ada kain yang dia potong jadi dua, yaitu Abdullah Dzul Bijadain. Abdullah pemilik dua kain. Antum tahu ceritanya, Abdullah ini bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Dirawat oleh pamannya kaya raya dan dia penerus atau pewaris satu-satunya. Selesai sudah. Kaya raya. Mainnya main sama anak kaya. Fasilitasnya fasilitas orang kaya, pakaiannya pakaian orang kaya, makanannya orang kaya, semuanya. Sampai ketika dia hijrah, pamannya bilang apa? Kalau kamu pergi, kamu tidak boleh bawa apapun dari rumah ini. Lihat. Tapi ingat, Abdullah Dzul Bijadain, hijrahnya bukan duniawi yang dia lihat. Keyakinan ukhrawi yang dia punya.
Keyakinan ukhrawi, kalau saya hijrah, saya dekat sama Rasulullah. Kalau saya hijrah, saya mati bersama Rasulullah. Kalau saya hijrah, saya diridhoi oleh Allah. Akhirnya apa? Sama Abdullah Dzul Bijadain, dilepas semua pemberian pamannya. Dia pergi menuju kota Madinah, tidak bawa kendaraan, tidak membawa bekal, tidak punya teman. Syuf, ya apa? Tidak bawa kendaraan. Antum silakan yang berangkat umroh ya. Mekah Madinah, naik bis 5-8 jam. Naik bis. AC, ada snack segala macam, sempat berhenti istirahat makan. Ini dia yakin dia tinggalkan semuanya. Ketika dia mau berangkat, pamannya bilang apa? Inna libasak libasi. Pakaian yang kamu pakai itu termasuk pemberian saya. Terus bagaimana? Lepas, kata paman. Subhanallah, antum lihat. Abdullah Dzul Bijadain mengatakan, tidak ada hari yang aku lebih malu dibanding hari itu. Tapi tidak ada hari yang aku lebih banggakan di hadapan Allah kecuali hari itu. Dia malu di hadapan manusia karena pakaiannya dilepaskan, tapi dia bangga di mata Allah karena dia tinggalkan dunia untuk meraih ridhonya Allah. Jalan dia sampai kota Madinah. Di tengah-tengah dia nemu kain. Kainnya dipotong dua. Satu dipakai untuk bawahan, satu dipakai untuk menutup kepala dari teriknya matahari. Sampai di kota Madinah, Rasul tahu Abdullah muhajir. Dia hijrah. Apa Rasul katakan? Ahlan wa marhaban ya dzal bijadain. Selamat datang orang yang memiliki dua kain yang terpotong. Dan antum tahu akhir ceritanya dia. Meninggal dunia, yang mensolatkan Rasulullah, yang mengkafankan Rasulullah, dan yang turun ke makamnya, yang terakhir kali menyentuh badannya Abdullah Dzul Bijadain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hijrah. Keyakinan bahwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan bahwa kita akan meraih ridhonya Allah. Keyakinan bahwa kita akan semakin dekat dengan kebahagiaan ukhrawi. Jadi, hijrah itu tentang keyakinan. Maka ingat, jangan lupa. Hijrah itu bukan sekedar pakaian. Bukan sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah itu berbicara mengenai kebersamaan. Hijrah itu berbicara mengenai taubat. Hijrah itu berbicara mengenai mujahadah perjuangan. Hijrah itu berbicara mengenai keyakinan. Hijrah itu berbicara mengenai jamaah. Jadi kalau ngomong hijrah, jangan sekedar individualis. Wes saya selesai. Kamu urus saja dirimu ya. Kurang lebihnya seperti itu.